Gaya berpacaran Thorik Halilintar dan Fuji yang dianggap terlalu bucin oleh Farhad Abbas berbuntut pada rencana Farhad Abbas untuk melayangkan somasi pada pasangan ini. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga untuk melaporkannya ke pihak berwajib. Karena Farhad menilai bahwa pasangan ini terlalu menunjukkan kemesraan yang berlebihan di depan Gala Sky yang masih di bawah umur. Mendengar hal ini, Fuji dan Haji Faisal merasa heran dan bertanya-tanya apakah sampai sejauh itukah gaya berpacaran Fuji dan Thorik hingga menjadi sorotan yang sampai perlu dibawa ke ranah hukum. Fuji yang ditemui di Komnas Anak menegaskan bahwa gaya pacarannya biasa saja, seperti pasangan-pasangan yang lain yang sedang jatuh cinta dan tidak berlebihan. Lantas, bagaimanakah Fuji menyikapi apa yang dipermasalahkan oleh Farhad Abbas? Dan bagaimanakah tanggapan Atta Halilintar sebagai kakak Thorik dalam merespon jika adiknya itu benar-benar dipermasalahkan gaya berpacarannya? Waduh, aku malah aneh, masa orang bucin dilaporin tuh aneh sih. Tapi ya belum lihat banget sih beritanya kayak gimana, tapi kalau bucin dilaporin berarti gimana ya? Gak ngerti lagi deh. Ada somasi apa? Kok saya disomasi? Enggak, Puji disomasi. Somasi apa? Masa disomasi begitu pun nggak mau? Gimana Pak Haji? Itu masih disomasi begitu? Ya, Pak Haji sendiri menanggapinya seperti apa Pak Haji? Tapi anak-anak gimana tanggapannya mungkin yang soal somasi itu kan soal Bagaimana somasi soal itu? Saya itu bisa deh. Saya rasa enggak. Udah. Dilaporkan tentang apa? Ini tentang kebucinan mereka. Aduh, itu enggak rela orang. Ada bagaimana sih orang berpacaran itu disomasi? Pak Haji, Pak Dodi, aneh nggak sih Pak Haji? Saya nggak mau nanggapin dah, ya terserah. Kita lihat aja lah perkembangan ke depan sih. Kepolisian gimana sih? Soal bucin. Ketawa aja lah. Ini nggak ada juga. Dengan tetangga. gimana menanggapinya mungkin Pak? Santai aja. Senyum aja, menanggapinya gimana? Saya santai aja. Ya udah, haknya mereka. Iri ya. Nah, Puji sendiri ada ketakutan nggak sama Thorik karena mau dipenjarain gitu? Enggak lah. Nggak ada kasus. Nggak ngapain. Nggak merugikan orang lain. Tapi emang Puji tuh sebutin itu juga sama pasangan juga bisa dibilang. Rahasia. Kan aku itu kan ada mama papa. Terus aku udah selama 7 bulan kerja tiap hari sampai pagi. Kapan lagi aku liburan kan? Ya aku udah bisa liburan, aku liburan dulu, refreshing otak. Aku juga berhak bahagia. Tapi emang serius apa sih hubungan Puji dengan Thorik mungkin? Ya, serius banget lah. Mengambil keuntungan dari mana? Kan aku kerja pakai badan aku sendiri, Giliran aku nggak upload Gala, dibilangnya nggak ngurus. Giliran aku upload, dibilang kontenin terus. Jadi aku bingung aku harus apa nih. Giliran kalau nggak update apapun dicariin. Jadi serba salah nih aku. Ya, santai aja. Aman. Tapi Puji, jarang-jarang ketemu Puji. Jarang-jarang ketemu Puji. Tentang Papa itu mau disomasi. 2 menit aja. 2 menit aja, Neng. Nggak tahu. Neng, 2 menit aja, Neng. Neng, 2 menit aja, Neng. Neng. 1 menit ya. Kapan rencananya Puji mau ketemu orang tua Thorik mungkin? Allah mengizinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak sedih nggak sih nggak ketemu orang tua Thorik di Singapura? Aku nggak tahu kalau orang tua mau ke Singapura. Jadi nggak sempet ketemu, gimana nih rasanya? Tadi mau lebaran gitu. Ya udah nggak apa-apa, mungkin sih. Tapi kapan ada rencana kapan gitu? Insya Allah kalau ada sesuatu. Oke. Berbeda hal dengan pasangan Thorik dan Fuji yang sedang dipantau gaya berpacarannya oleh Farhad Abbas, kini masalah baru kembali muncul di antara keluarga Haji Faisal dan Dodi Sudrajat, yaitu mengenai pencairan dana asuransi yang ditinggalkan oleh almarhumah Vanessa Angel yang seolah menjadi pencetus persoalan baru di antara dua keluarga kakek Gala Sky itu. Lantas, apakah yang sebenarnya terjadi? Siapa yang paling berhak untuk mengurus dana asuransi tersebut? Dan bagaimanakah Puput, sang mantan istri Dodi Sudrajat, menceritakan tentang penggunaan dana itu sebatas pengetahuannya? Serta bagaimanakah Farhad Abbas akan meneruskan kasus ini? Faisal itu
belum jadi walinya Gala, belum. Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Barat itu belum inkrah, ya, catat. Ya, kalaupun dia sebagai wali tidak punya kewenangan dia menanya masalah warisan. Justru kalau misalnya pihak asuransi itu yang salah memberikan, seandainya tidak sesuai dengan tertera di polis asuransi, berarti asuransi yang salah dong. Nah, makanya saya bilang banyak-banyak belajar tentang asuransi dulu deh. Pengacara mereka ngerti dulu deh. Yang jadi jangan seolah-olah nuduh Faisal ngambil harta orang, kan kira-kira seperti itu. Tapi kita fokus di Faisal aja. Lu ngomong, perbaiki omongannya, gitu. Yang sembarang ngomong. Kan dia udah berubah sih, ngomongnya udah kayak, saya cuma nanya, ya kan saksi bahwa ada yang meninggal kan, bukan saksi bahwa ada yang ngerampok kan, kira-kira begitu ya. Nah, tapi kan yang tercipta daripada opini yang dibuat di depan media, hati-hati loh sembarang ngomong gitu kan. Ini kena batunya nih kalau begini caranya. Udah deh, yang penting mau minta maaf gitu, selesai, klarifikasi gitu ya, supaya lurus gitu. Masa harus dipanggil polisi? Dia tahu diri sih, dia nggak punya kewenangan, kapasitasnya Faisal sekarang nggak ada. Bukan wali, Faisal bukan wali, masih berperkara gitu. Jadi status Dodi dengan itu masih imbang dengan Faisal. Karena pada saat penerimaan asuransi itu status aku kan masih jadi istrinya. Dan di luar sana banyak banget fitnahan yang menuduhkan aku gugat cerai, dibilang karena asuransi uang itu udah habis lah, aku ikut makan lain itu, aduh itu fitnah banget. Aku lagi-lagi kena fitnah. Di sini aku hanya mau meluruskan untuk uang tersebut nominalnya berapa. Jujur aku nggak tahu nominal realnya berapa, itu aku nggak tahu jumlahnya. Terus difungsikan untuk apa saja? Kalau difungsikan untuk apa saja oleh pihak Pak D ini, aku sedikit tahu juga, tidak semuanya tahu, cuman sedikit tahu. Karena aku nggak pernah mau banyak tanya juga, karena jujur untuk diri aku sendiri itu aku serem dengan uang tersebut. Dan seremnya bukan masalah apa-apa, karena buat aku apapun yang terjadi kan ini uang dari anak yang sudah meninggal, kemudian anak tersebut meninggalkan balita yang otomatis harus dari pihak keluarga masing-masing, dari pihak keluarga almarhum dan almarhumah ikut turut andil untuk membesarkan, untuk membiayai dan sebagainya. Pesan saya pertama pada Pak Dodi saat itu ketika uang asuransi udah turun, dan saya pun tahu setelah hampir 1 minggu itu saya baru tahu bahwa uang tersebut udah keluar dari mulut Pak Dodi sendiri. Yang aku tahu ya dia tiba-tiba beli mobil baru dan sempat ngomong ke saya, aku udah beli mobil ini gitu. Mobil cuman second ya, bukan mobil baru dari showroom, nggak, mobil second. Dan saya cukup kecewa. Pertama, sebagai istri pun saya udah memberikan pesan tapi ternyata tidak direspon dengan baik. Terus pesan saya juga itu yang tadi yang aku nitip, tolong diselesaikan baik-baik dulu, jangan dipakai dulu. Terus kemudian kedua, saya nggak pernah diajak cerita untuk dia, progres dia untuk apa gitu tuh saya nggak pernah dikasih tahu dia ternyata beli mobil baru aja. Nggak tahu deh, itu kali barang-barang branded KW yang dipakai dia. Sepertinya ya aku lihat ya tiap hari kan shopping aja kan kerjaannya, ke sana kemari kan nggak ada kerjaan lain, ya udah tiap hari mungkin ngabisin uang receh katanya kan. Ya ngabisin uang receh dia yang masuk kan ke rekening. Aku nggak menerima sepeser pun, aku nggak makan sepeser pun, sesen pun, dan aku nggak tahu untuk saat ini uangnya udah habis apa belum, aku pun nggak tahu. Pengen kevalitannya ya tinggal minta di print out aja, saksikan sama-sama. Aku lupa deh, pokoknya
Kalau nggak salah nih antara akhir Desember apa awal Januari gitu. Akhir Desember awal Januari sih seingat aku ya. Seingat aku. Kalau untuk urusan itu apalagi yang ngomong Dedi sebenarnya udah nggak mau ngebahas gitu ya, nggak mau ngebahas sama orang lagi stres mungkin, lagi depresi dan mungkin lagi pansos, jadi Dedi nggak mau ngebahas masalah inilah. Tapi kalau misalnya mau tanya silakan aja pakai nggak bener lah, nggak bener ya itu yang tahu kan Dedi ya kan, ya kalau Dedi boleh bilang itu mobil CR-V itu adalah hadiah dari Profesor Bambang untuk Dedi. Ya kalau masalah benar-benar kredit, Dedi kan sekarang kan ada kerjaan, ada bintang tamu, sekali bintang tamu aja Dedi kan mungkin bisa 10 juta ya kan, jadi mengada-ngada gitu loh. Jadi udahlah, jangan selalu membuka aib dan menjelek-jelekkan orang. Kalau diberikan Prof Bambang ya sudah apa ya, nggak sesuatu hal yang mewah lagi gitu, apalagi juga mobil CR-V-nya juga second kok, nggak usah dipermasalahkan lah gitu ya. Yang penting Prof Bambang sudah menghadiahkan Dedi, ya Dedi terima kasih sama Prof Bambang. Ya itulah beliau adalah orang yang sangat sekarang ini kan dulu sayang banget sama Vanessa, yang memperhatikan Vanessa baik dari sebagai guru motivator, guru spiritual, terus memberikan kebutuhan Vanessa, baik itu asuransi, baik itu kebutuhan apapun yang Vanessa butuhkan selalu dipenuhi oleh Profesor Bambang gitu. Jadi sekarang ini Profesor Bambang ini sekarang ya sayang juga lah sama Mayang, ya sama Dedi gitu. Jadi kita juga satu keluarga gitu. Jadi juga satu keluarga. Seperti itu sih. Jadi jangan usah dipermasalahkan. Jadi yang penting uang asuransi sudah dikonfirmasi kan? Uang asuransi itu ada sama Profesor Bambang dan masih utuh sebesar 530 juta. Itu aja kan sudah jelas gitu.